Aksi teror pecah kaca di SMP Negeri 46 Palembang terekam CCTV. Pelaku beraksi dini hari. Satu lagi jemaah haji embarkasi Palembang wafat di Mekah karena sakit. Jupiter Aerobatic Team membuat warga terpukau di Lanut SMH saat lakukan manuver sepulangnya dari Malaysia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, aksi pecah kaca yang terjadi di salah satu sekolah di Palembang, Sumatera Selatan ramai diperbincangkan di media sosial. Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang terekam kamera memecahkan kaca jendela dengan martil saat dini hari. Teror terjadi di SMP Negeri 46 Palembang yang berlokasi di Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami. 2 orang pelaku terekam kamera CCTV saat masuk ke area sekolah dan memecahkan kaca ruang kelas serta ruangan lainnya menggunakan martil. Komite sekolah yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkannya ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan pihak sekolah, peristiwa serupa sebelumnya juga terjadi pada 28 April 2025 dan kembali terulang pada 9 Mei 2025. Aksi dilakukan saat sekolah libur. Akibat perusakan tersebut, tercatat 36 kaca ruang kelas dan pos security pecah. Ada pemecahan sejumlah kaca yang berjumlah kurang lebih 36 unit. Kaca itu diperkirakan harganya 500 ribu. Kita tidak tahu motif mereka apa motifnya rendam atau motifnya maling atau motif apa, tidak tahu gitu. Pihak sekolah berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Karena teror ini membuat pihak sekolah takut dan khawatir. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu SMP Negeri 46 Palembang diteror orang tak dikenal. Puluhan kaca ruang kelas dipecahkan. Dalam aksi yang sudah terjadi 2 kali ini, membuat pihak sekolah takut dan khawatir. Aksi perusakan terjadi di SMP Negeri 46 Palembang. Rekaman kamera pengawas merekam sekelompok orang berpakaian gelap memecahkan kaca jendela ruang kelas dengan martil pada dini hari. Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Palembang mengatakan kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya aksi serupa terjadi pada April lalu. Ia menduga pelaku yang merencanakan aksi tersebut karena datang membawa alat seperti martil. Namun motif dari perusakan ini masih belum diketahui. Kejadian yang pertama itu terjadi pada tanggal 28 April 2025. Itu terjadi pemecahan kaca berjumlah 2 keping, itu yang di perpustakaan. Kemudian kejadian yang kedua tanggal 9 Mei 2025, itu ada 34 keping kaca. Tapi dari kronologi CCTV yang kami dapat, kalau lihat secara fisik masih anak-anak. Tetapi kalau ini memang tidak kita laporkan, kita khawatirnya nanti akan terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Akibat kejadian ini, sebanyak 36 kaca di 10 ruang kelas pecah. Pihak sekolah telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan berharap pelakunya segera terungkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji saudara. Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Palembang meninggal dunia di Mekah karena sakit. Untuk bapak-bapak dan sebelah kanan kami khusus untuk
Satu lagi jemaah haji asal embarkasi Palembang wafat di Tanah Suci. Najamuddin Abdul Syukur, jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tergabung dalam kloter 9, meninggal dunia pada 23 Mei 2025 di usia 63 tahun. Almarhum sempat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman Soraya Mekah. Dengan berpulangnya Najamuddin, jumlah jemaah haji embarkasi Palembang yang meninggal dunia kini menjadi 4 orang. 2 diantaranya berasal dari Bangka Belitung dan wafat di Madinah. Sementara 2 lainnya termasuk Najamuddin berasal dari Sumatera Selatan dan meninggal di Mekah. Jadi pada tanggal 23 Mei yang lalu, 2 hari yang lalu, itu ada jamaah haji asal Ogan Komering Ulu dari kloter 9 atas nama Pak Najamuddin ya, usia 63 tahun, meninggal dunia di KKHI Mekah karena sakit dan beliau sudah dimakamkan di pemakaman Saraya Mekah. Untuk meninggalnya sendiri Pak, karena kenapa Pak? Karena sakit ya, karena sakit dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah. Meninggalnya di klinik berarti? Iya betul. Yes, ya. Berarti sejauh ini sudah 4 Pak ya? Itu jadi jamaah haji embarkasi Palembang yang meninggal itu ada 4, 2 dari Sumatera Selatan dan 2 dari Kepulauan Bangka Belitung. Kloter 9 yang diikuti almarhum berangkat ke Tanah Suci pada 13 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Panitia penyelenggara ibadah haji Sumatera Selatan memastikan jemaah asal embarkasi Palembang tetap bersama mahram dan pendampingnya selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hal ini dilakukan di tengah perubahan syarikah di Arab Saudi. Kloter 20 embarkasi Palembang asal Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tiba di Asrama Haji Sumsel pada 25 Mei 2025 malam. Kedatangan kloter ini sudah 19 dari total 22 kloter atau 7.010 jemaah haji embarkasi Palembang yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Hingga saat ini, pelaksanaan ibadah haji dari embarkasi Palembang berjalan lancar tanpa kendala. Belum ada laporan jemaah yang terpisah dari mahram atau pendamping termasuk jemaah fast track. Meski masih ada beberapa jemaah yang terpisah lokasi hotel, situasi ini tidak mengganggu keutuhan kelompok mahram atau fast track yang didampingi. Di tahun ini kan kita tahu bahwa penempatan jamaah haji di Mekah itu di hotel-hotel itu berbasis syarikah gitu ya, sehingga ada beberapa jamaah, ada beberapa kloter yang memang tidak berada di satu hotel atau di satu wilayah. Tapi semua itu alhamdulillah bisa diatasi. Terpisah hotel ya, tetapi kan artinya bukan terpisah mahram ya, terpisah suami istri atau terpisah pendamping dengan lansia bukan, tapi terpisah hotel dalam hotel begini, misalnya satu kloter ada 370, maka mungkin 200 di hotel A, sisanya di hotel B gitu dan lain sebagainya. Tapi itu alhamdulillah petugas haji kloter, petugas hotel selalu mitigasi ya, selalu melakukan visitasi ke setiap hotel setiap harinya, itu dilihat kondisi jemaahnya. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Untuk jemaah lansia dengan pendampingnya tidak ada yang terpisah Pak? Alhamdulillah tidak ada yang terpisah. Pelaksanaan haji tahun ini menggunakan sejumlah syarikah-syarikah, mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertugas memberikan layanan pada jemaah di Tanah Suci. Sistem ini sebelumnya membuat jemaah yang terpisah dari mahram atau pendamping, terutama karena penggunaan lebih dari satu syarikah pada tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemantauan hilal penentu Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah akan dilaksanakan pada 27 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penetapan awal Zulhijjah yang menentukan jatuhnya Hari Raya Kurban tahun ini. Penetapan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah direncanakan pada Selasa 27 Mei 2025. Kementerian Agama akan menggelar Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal secara serentak melalui Kanwil Kemenak di seluruh Indonesia. Hasil pemantauan ini akan dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat yang digelar pada hari yang sama.
Karena kita kan Ru'yatul Hilal itu di provinsi, di masing-masing kanun itu sesungguhnya dilaksanakan untuk mendukung penetapan sidang isbat, ya, penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kalau terjadwal saat ini kan wukuf itu di tanggal 9 kan, tanggal 9 Zulhijjah itu kan di tanggal 5 Juni. Berarti kan tanggal 10 Zulhijjahnya di tanggal 6 Juni. Dengan prosesi wukuf yang diperkirakan jatuh pada 9 Zulhijjah atau 5 Juni 2025, Hari Raya Idul Adha kemungkinan besar akan jatuh pada 6 Juni 2025. Namun, kepastian tanggal akan diumumkan usai sidang isbat Kementerian Agama. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana di kawasan Jakabaring Palembang semakin semarak. Para pedagang hewan kurban kebanjiran pesanan. Tahun ini penjualan hewan kurban tercatat naik mencapai 34%, lebih tinggi dibanding tahun lalu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban di Palembang mulai kebanjiran pesanan. Salah satunya terlihat di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, kawasan Jakabaring. Menurut penjual, hingga akhir Mei ini sudah ada sekitar 90 ekor sapi dan 60 ekor kambing dari berbagai jenis yang dipesan untuk kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari pengurus masjid dan majelis taklim di wilayah Palembang dan sekitarnya. Hewan kurban yang dijual di tempat ini didatangkan dari Lampung. Jenis sapi yang tersedia pun beragam, mulai dari sapi Bali, ongole, simental, limosin, kopioran, hingga sapi lokal. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung bobot. Sapi dengan berat 220 kg dijual mulai 17 juta rupiah, sementara yang berbobot 1 ton bisa mencapai 110 juta rupiah. Untuk kambing, harganya dibanderol mulai 2,5 juta rupiah untuk bobot 20 kg dan 7,5 juta rupiah untuk kambing seberat 80 kg. Semua hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dilengkapi sertifikat dari otoritas terkait. Untuk kesehatan alhamdulillah setiap kambing sama sapi sebelum keluar kandang atau keluar dari Lampung itu diperiksa cek kesehatan. Nah itu alhamdulillah sudah bisa semuanya dalam keadaan sehat dan memang layak untuk kurban. Dan juga biasa ada pemeriksaan dari dinas kesehatan. Sudah diperiksa Kak? Belum, biasanya nanti kemungkinan minggu-minggu ini akan ada pemeriksaan biasanya itu 10 hari atau 14 hari sebelum kurban baru ada pemeriksaan. Tapi ini sudah melalui tahap pemeriksaan kan sebelum ke... Oh iya, itu juga kita juga sebelum keluar sudah ada suratnya. Surat juga lengkap. Dari Dinas Kesehatan juga ada Dinas Kesehatan Lampung. Dibanding tahun lalu, penjualan hewan kurban di tempat ini naik sekitar 34%. Penjual memperkirakan lonjakan pesanan masih akan terjadi dalam sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Bengkulu berduka guys, gempa. Gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu pada Jumat 23 Mei mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Korban tewas merupakan warga Kecamatan Singaran Pati yang diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Diduga korban panik saat gempa terjadi hingga sempat pingsan. Sementara 2 korban luka mengalami patah tulang dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara.
Korban kemarin yang terdata dan laporan dari kami ada 2 yang mungkin agak berat, yaitu patah tangan dan patah kaki. Itu sedang kita rawat di Rumah Sakit Bayangkara. Sekarang dalam perawatan dan tadi malam sudah dioperasi. Yang patah tangannya itu masih anak-anak, mudah-mudahan bisa segera pulih kembali. Petugas gabungan TNI Polri dan Basarnas masih melakukan penyisiran ke lokasi terdampak gempa. BNPB mencatat dampak gempa menyebabkan ratusan rumah rusak, mulai dari kategori berat, sedang, dan ringan. Update terakhir itu ada 192 rumah dengan kategori ada rusak berat, rusak ringan, dan sedang dan ringan. Kemudian kita langkah selanjutnya ya agar pastikan warga kita ya tersedia ya untuk dapur umum sudah kita lakukan. Pasokan makanan sudah diberikan, kemudian pembersihan lingkungan juga dilakukan, termasuk juga beberapa tempat-tempat lain yang ada di Kota Bengkulu, misalnya Balai Buntar juga dilakukan pembersihan oleh TNI Polri. Setidaknya 800 orang terdampak gempa di Bengkulu. Selain rumah, guncangan gempa juga merusak bangunan sekolah, masjid, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Saat ini tenda, dapur umum, dan layanan kesehatan telah didirikan untuk melayani warga terdampak gempa. Tim Liputan Kompas TV. Kehadiran seorang bayi merupakan sebuah anugerah. Sebagai orang tua, tentunya mempersiapkan berbagai peralatan dalam memenuhi kebutuhan si kecil, salah satunya popok. Sampai saat ini popok berbahan plastik sekali pakai masih menjadi pilihan utama warga lantaran mudah. Sedangkan fakta di lapangan, popok berbahan plastik sekali pakai menjadi penyumbang sampah terbanyak. Perlu ratusan tahun agar popok plastik ini hancur. Banyak anak-anak bayi dan pasangan muda setiap hari membuang sampah pampers plastik yang tidak hancur dalam waktu dekat, serta remaja putri yang menggunakan pembalut dibuang begitu saja. Untuk mengatasi masalah sampah pembalut wanita dan popok plastik bayi ini, Rini Juniarsi, ibu rumah tangga, warga Perumpuri Arza 1 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, membuat menspet perempuan dan klodi untuk bayi menggunakan bahan kain yang ramah lingkungan. Selain mendapat keuntungan ekonomi bagi kebutuhan keluarga, Rini Juniarsi ingin berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Rini Juniarsi menceritakan usaha rintisannya berawal dari banyaknya sampah popok sekali pakai dan pembalut wanita di lingkungan tempat tinggal. Ia mencoba mencari solusi bagaimana sampah popok sekali pakai ini tidak merusak lingkungan. Muncullah ide membuat klodi bayi atau popok dari bahan kain yang sehat dan ramah lingkungan. Awal pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita ini, Rini Juniarsi sering gagal. Bahkan untuk satu klodi bayi saja bisa membutuhkan waktu 2 minggu. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya bisa mencari solusi dan cara efektif. Saat ini ia bisa memproduksi 23 pieces untuk satu klodi dalam 1 hari. Dalam pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita, butuh kehati-hatian dalam mengukur dan menjahit agar konsumen bisa nyaman menggunakannya. Produk buatan klodi dan menspet untuk wanita ini sangat menguntungkan, di mana produknya bisa dicuci dan tahan selama 2 tahun, sehingga bisa menghemat penggunaan uang bagi ibu rumah tangga. Klodi kain ini 1 tahun hanya mengeluarkan uang Rp600.000, sedangkan menggunakan pampers bisa mengeluarkan uang jutaan rupiah selama 2 tahun. Selain harganya yang terjangkau, bisa dipakai berulang-ulang, bagus untuk kesehatan, tidak iritasi dan tidak mengandung kimia, sehingga aman dan nyaman untuk kulit bayi. Untuk satu pieces klodi bayi dijual Rp50.000, sedangkan menspet atau pembalut wanita dijual Rp20.000 untuk satu piecesnya. Pada tahun 2018, di mana saya pada saat itu berpikir bagaimana mengatasi sampah plastik yang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap hari mereka membuang sampah pampers, sampah plastik yang memang tidak hancur dalam waktu yang dekat. Dan ibu-ibu juga remaja putri pun menggunakan pembalut sekali pakai. Kelebihannya dia bisa dipakai berulang kali, kemudian tidak menyebabkan iritasi, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung zat pewarna, tidak mengandung pewangi, dan yang pasti itu sangat lebih nyaman, lebih aman untuk kulit kita sebagai manusia. Harga jual kita sebenarnya itu sangat murah sekali karena dia satu piece itu bisa kita pakai berkali-kali hingga daya pakai itu 3 atau 4 tahun. Satu piece untuk pembalut kain itu Rp20.000,
Kemudian satu pitch-nya untuk claw di Bali itu adalah Rp50.000. Sampai saat ini penjualan klodi dan menspet wanita sudah sampai ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Peter alias PH, seorang karyawan swasta, diringkus polisi di kediamannya di Desa Puding Besar, Kabupaten Bangka. Pelaku diamankan setelah terbukti melakukan aksi penjamretan di 5 lokasi berbeda di wilayah Pangkal Pinang. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku melakukan aksinya seorang diri. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi kejahatannya untuk membayar cicilan pinjol. Korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih sekitar 7,5 juta, termasuk uang tunai 2 juta, yang di dalamnya ada mesin bor, dan 1 unit handphone. Dari keterangan korban dan hasil penyelidikan, tim berhasil mengamankan pelaku yang sedang bekerja di daerah Puding Besar. Kemudian dari hasil interogasi, ternyata pelaku ini juga melakukan kejahatan di jamret di 5 lokasi berbeda di Kota Pangkal Pinang. Saat ini, pelaku ditahan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. 8 ekor sapi berukuran jumbo dibeli oleh Presiden Prabowo untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha di Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya 1 ekor. 8 sapi berukuran besar ini dibeli langsung dari peternak lokal sebagai bentuk dukungan terhadap sektor peternakan dalam negeri. Sapi-sapi tersebut berbobot mulai dari 805 kg hingga 1,1 ton. Untuk memastikan kualitas dan kesehatan hewan kurban, seluruh sapi dipantau secara intensif selama 24 jam oleh tim kesehatan hewan. Bagaimana nanti masyarakat ini kan sudah jalan 8 tahun ya. Diharapkan ke depan ini juga akan menjadi minat yang cukup tinggi bagi para peternak kita, sehingga mereka mau melihara ternak sapi ini dari awal sehingga nanti bisa dibeli. Tapi ingat, yang tentu diambil yang terberat. Jadi kalau nanti misalnya kalah berat dengan kawannya, ya tidak boleh protes. Yang penting kita jaga dari pakan, minum, dijaga, terus sering dibersihin kandangnya, dimandiin. Pokoknya sering antisipasi dari pakan sih terutama. Soalnya kan kita kan nggak tahu dari bakteri, virus-virus itu juga. Terus sering dibersihin kandangnya karena kan takut terjangkit virus. Sama yang orang-orang asing tuh terbatas untuk masuk ke sini. Karena kan virus itu bisa mengikut dari orang, dari apa aja. Bahkan dari baju pun bisa virus itu lengket. Sapi-sapi kurban Presiden ini akan didistribusikan ke 7 kabupaten kota di Bangka Belitung, yakni Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Selviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. 59 orang positif mengkonsumsi narkoba saat terjaring razia di tempat hiburan malam di Palembang, Sumatera Selatan. Pengunjung yang mengetahui ada razia sempat memanjat tembok untuk melarikan diri. Bahkan ibu dan anak ikut terjaring.
Ketegangan sempat terjadi saat razia narkoba digelar Polrestabes Palembang di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Soekarno-Hatta, Jumat dini hari lalu. Seorang pria pengunjung menolak diperiksa, sementara yang lain nekat kabur dengan memanjat tembok. Upaya itu gagal karena lokasi telah dikepung polisi. Razia juga menjaring seorang ibu dan anak. Dari hasil tes urin, salah satunya terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Total 59 orang ditangkap karena terbukti menggunakan narkoba. Pengen. Tadi katanya ngilangi asam urat tuh gimana? Iya, aku kan asam urat. Oh, itu kata siapa? Ngomong banyak ngomong. Oh, lah berapa lama kita ini konsumsi? Berapa lama? Sejak 2 bulan. 2 bulan? Oh, kesini sama siapa? Anak. Total 59 orang ditangkap karena terbukti menggunakan narkoba. Polisi juga menemukan 1 klip sabu dan 1 butir ekstasi yang diduga dibuang pemiliknya saat razia berlangsung. Yang kami amankan akan kami bawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi. Ada barang bukti nih. Dan untuk barang bukti yang kami temukan di sini ada 1 klip narkotika jenis sabu yang dibuang di semak-semak. Kemudian kami juga menemukan 1 klip bekas ekstasi. Seluruh pengunjung yang terjaring kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang untuk pendataan sebelum menjalani proses rehabilitasi. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seekor ular sanca sepanjang 4 meter masuk ke rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan dan memangsa ternak. Kehadirannya memicu kepanikan karena di tengah permukiman. Seekor ular sanca batik sepanjang 4 meter mengejutkan warga Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, setelah masuk ke dalam kandang ayam milik salah satu warga. Sebelum menerobos kandang, ular lebih dulu terlihat melilit di pagar rumah, memicu kepanikan karena ukurannya yang besar. Warga sempat kesulitan menangkap reptil itu, namun akhirnya berhasil dievakuasi secara gotong royong. Kejadian ini menjadi yang pertama kali dialami warga sekitar. Mereka mengaku tidak tahu dari mana ular itu berasal, namun diduga muncul untuk memangsa ternak. Saking besarnya ini kan jadi kita kan takut. Nah, karena di posisinya di sebelah, di belakang rumah orang lain, jadi kami untuk menyelamatkan ini tuh agak susah naik tembok. Jadi pas itu pakai tanggo langsung masuk ke rumah yang tempat ular ini berteduh. Rupanya di situ kan benar ada kandang ayam. Nah, pas kami lihat di sana tuh sudah tidak bisa bergerak lagi karena perutnya sudah posisi makan ayam tadi kan. Ular tersebut rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel. Warga berharap petugas bisa menelusuri asal-usul kemunculannya agar kejadian serupa tidak terulang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, aksi memukau Jupiter Aerobatic Tim TNI AU menyedot perhatian ratusan mata yang menyaksikan momen langka dalam gelaran Open Base di Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Tak hanya menjadi hiburan, acara ini sekaligus memperkenalkan dunia kedirgantaraan pada masyarakat, terutama pelajar dan anak-anak. Langit di atas Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang tampak semarak. Dentuman mesin pesawat dan liukan atraktif di udara menjadi magnet ratusan pasang mata. Momen langka itu terjadi saat Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara hadir dalam rangkaian Open Base yang digelar terbuka untuk masyarakat. Open Base ini digelar Senin 26 Mei 2025 pagi sebagai bagian dari penyambutan Jupiter Aerobatic Team. Usai ambil bagian dalam Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2025 Malaysia. Hal ini menjadi pengalaman menarik bagi warga, pelajar, mahasiswa, hingga anak-anak yang antusias datang ke Lanut SMA Palembang. Menarik banget, keren sih baru pilotnya, terus pesawat-pesawatnya juga keren. Jadi first experience juga lihat pesawat fly pass kan dari Pekanbaru, itu keren banget. Jupiter Aerobatic Team yang dikenal dengan kemampuan manuver udaranya yang presisi dan atraktif tampil memukau. Tim yang terdiri dari 16 pilot TNI AU ini menggunakan 8 pesawat KT-1B Wongbi. Di lanut-lanut yang lain kita berusaha untuk menampilkan manuver Jupiter Aerobatic. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat dirgantara, ya, khususnya bagi anak-anak, bagi generasi muda, supaya memiliki pengetahuan tentang angkatan udara, sehingga punya motivasi untuk nantinya join atau bergabung dengan TNI Angkatan Udara dan memiliki motivasi dan minat untuk menjadi seorang penerbang.
Lanun SMA Palembang berharap Open Base bisa membuat masyarakat mengenal lebih dekat dunia kedirgantaraan serta peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara. Untuk dimanfaatkan selain memberikan hiburan kepada masyarakat juga untuk menarik minat. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini semua bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Palembang ini. Selain atraksi udara, pengunjung juga disuguhkan berbagai kegiatan edukatif hingga zona anak. Pengunjung juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama pilot dan pesawat Jupiter Aerobatic Team. Suasana meriah, edukatif, dan penuh semangat nasionalisme, Open Base di Lanun SMA bukan sekedar pertunjukan udara, tetapi momentum memperkuat ikatan antara Angkatan Udara dan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC membuka peluang merekrut pemain elit Pro Academy dari luar Sumatera Selatan. Meski begitu, pemain lokal tetap menjadi prioritas utama untuk memperkuat tim EPA SFC. Manajemen Sriwijaya FC melalui tim pencari bakatnya masih terus menyaring calon pemain untuk mengisi skuad elit Pro Academy Sriwijaya FC U20. Meski sudah menemukan sejumlah talenta potensial, proses seleksi belum berhenti. Menurut manajemen, mereka masih mencari pemain muda yang benar-benar sesuai kriteria dan kebutuhan tim pelatih. Seleksi pun dilakukan secara maksimal, dengan tetap memberi ruang untuk kemungkinan merekrut pemain dari luar Sumatera Selatan jika hasil akhir seleksi belum memuaskan. Ya, kita sekarang mau prioritaskan pemain betul-betul putra daerah, putra Sumsel. Nah, kalau memang putra daerah sudah kita lakukan seperti ini, terus tidak ada peningkatan, mesti tambah pemerosotan, mau tidak mau ya kita harus mencari pemain bantuan dari luar. Itu terpaksa, bukan disengaja tapi terpaksa untuk menutupi, tapi kita prioritaskan pemain lokal. Saat ini seleksi pemain sudah memasuki tahap ketiga. Dari 69 peserta yang ikut, kini tersisa 37 pemain. Tidak menutup kemungkinan jumlah itu masih akan kembali mengerucut seiring penyesuaian kebutuhan tim. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Aksi perusakan terjadi di SMP Negeri 46 Palembang. Rekaman kamera pengawas merekam sekelompok orang berpakaian gelap memecahkan kaca jendela ruang kelas dengan martil pada dini hari. Kepala Sekolah SMP Negeri 46 Palembang mengatakan kejadian ini bukan yang pertama. Sebelumnya aksi serupa terjadi pada April lalu. Ia menduga pelaku yang merencanakan aksi tersebut karena datang membawa alat seperti martil. Namun motif dari perusakan ini masih belum diketahui. Kejadian yang pertama itu terjadi pada tanggal 28 April 2025. Itu terjadi pemecahan kaca berjumlah 2 keping, itu yang di perpustakaan. Kemudian kejadian yang kedua tanggal 9 Mei 2025, itu ada 34 keping kaca. Tapi dari kronologi CCTV yang kami dapat, kalau lihat secara fisik masih anak-anak. Tetapi kalau ini memang tidak kita laporkan, kita khawatirnya nanti akan terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Akibat kejadian ini, sebanyak 36 kaca di 10 ruang kelas pecah. Pihak sekolah telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan berharap pelakunya segera terungkap. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk bapak-bapak dari sebelah kanan kami, khusus untuk selamat datang. Satu lagi jemaah haji asal embarkasi Palembang wafat di Tanah Suci. Najamuddin Abdul Syukur, jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tergabung dalam kloter 9, meninggal dunia pada 23 Mei 2025 di usia 63 tahun. Almarhum sempat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya telah dimakamkan di pemakaman Soraya Mekah. Dengan berpulangnya Najamuddin,
Jumlah jemaah haji embarkasi Palembang yang meninggal dunia kini menjadi 4 orang. 2 diantaranya berasal dari Bangka Belitung dan wafat di Madinah. Sementara 2 lainnya termasuk Najamuddin berasal dari Sumatera Selatan dan meninggal di Mekah. Jadi pada tanggal 23 Mei yang lalu, 2 hari yang lalu, itu ada jamaah haji asal Ogan Komering Ulu dari kloter 9 atas nama Pak Najamuddin ya, usia 63 tahun, meninggal dunia di KKHI Mekah karena sakit dan beliau sudah dimakamkan di pemakaman Saroya Mekah. Untuk meninggalnya sendiri Pak, karena kenapa Pak? Karena sakit ya, karena sakit dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah. Meninggalnya di klinik berarti? Iya betul. Yes, berarti sejauh ini sudah 4 Pak ya? Itu jadi jamaah haji embarkasi Palembang yang meninggal itu ada 4, 2 dari Sumatera Selatan dan 2 dari Kepulauan Bangka Belitung. Kloter 9 yang diikuti almarhum berangkat ke Tanah Suci pada 13 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langit di atas Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang tampak semarak. Dentuman mesin pesawat dan liukan atraktif di udara menjadi magnet ratusan pasang mata. Momen langka itu terjadi saat Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara hadir dalam rangkaian Open Base yang digelar terbuka untuk masyarakat. Open Base ini digelar Senin 26 Mei 2025 pagi sebagai bagian dari penyambutan Jupiter Aerobatic Team. Usai ambil bagian dalam Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2025 Malaysia. Hal ini menjadi pengalaman menarik bagi warga, pelajar, mahasiswa, hingga anak-anak yang antusias datang ke Lanut SMA Palembang. Menarik banget, keren sih baru pilotnya, terus pesawatnya juga keren. Jadi first experience juga lihat pesawat flypast kan dari Pekanbaru, itu keren banget. Jupiter Aerobatic Team yang dikenal dengan kemampuan manuver udaranya yang presisi dan atraktif tampil memukau. Tim yang terdiri dari 16 pilot TNI AU ini menggunakan 8 pesawat KT-1B Wongbi. Di lanut-lanut yang lain kita berusaha untuk menampilkan manuver Jupiter Aerobatic. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat dirgantara, ya, khususnya bagi anak-anak, bagi generasi muda, supaya memiliki pengetahuan tentang angkatan udara, sehingga punya motivasi untuk nantinya join atau bergabung dengan TNI Angkatan Udara dan memiliki motivasi dan minat untuk menjadi seorang penerbang. Lanut SMA Palembang berharap Open Base bisa membuat masyarakat mengenal lebih dekat dunia kedirgantaraan serta peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara. Untuk dimanfaatkan selain memberikan hiburan kepada masyarakat juga untuk menarik minat. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini semua bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Palembang ini. Selain atraksi udara, pengunjung juga disuguhkan berbagai kegiatan edukatif hingga zona anak. Pengunjung juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama pilot dan pesawat Jupiter Aerobatic Team. Suasana meriah, edukatif, dan penuh semangat nasionalisme, Open Base di Lanut SMA bukan sekedar pertunjukan udara, tetapi momentum memperkuat ikatan antara Angkatan Udara dan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.